Pernah enggak kamu udah niat mau konsisten, tapi tiap mau mulai moodnya nggak ada. Akhirnya bilang, nanti aja kalau lagi semangat. Dan hari itu nggak pernah datang. Kalau kamu sering ngalamin ini, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Di Indonesia dengan rutinitas yang padat, tuntutan kerja, kuliah, keluarga, dan tekanan sosial, wajar banget kalau mood kita naik turun. Kadang niat ada, tapi tenaga mentalnya nggak muncul. Dan seringkali kita jadi ngerasa bersalah, ngerasa diri ini pemalas, ngerasa nggak disiplin. Padahal kenyataannya ini bukan soal malas, ini soal cara kita memahami konsistensi yang keliru. Kebanyakan orang mengira konsistensi itu soal mood. Kalau mood bagus, jalan. Kalau mood jelek, berhenti. Masalahnya, mood itu nggak stabil. Mood dipengaruhi banyak hal. Kurang tidur, stres, masalah kecil, bahkan cuaca. Kalau konsistensi kita bergantung pada sesuatu yang berubah-ubah, hasilnya juga pasti berubah-ubah. Ibaratnya begini, kalau kamu nunggu hujan reda dulu baru mau jalan ke kantor, kemungkinan besar kamu bakal sering terlambat. Orang yang konsisten bukan karena cuacanya selalu cerah, tapi karena dia tetap jalan meski cuaca nggak ideal. Konsistensi bukan tentang perasaan, tapi tentang sistem sederhana yang tetap bisa jalan walau perasaan nggak mendukung. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Ada 3 solusi praktis yang bisa langsung kamu terapkan tanpa harus jadi orang yang super disiplin. Solusi 1. Turunkan standar, bukan komitmennya. Kesalahan umum saat nggak mood adalah tetap memaksakan standar tinggi. Contoh, target olahraga 1 jam, akhirnya nggak jadi sama sekali. Target nulis 1000 kata, malah buka HP. Target belajar 2 jam, ditunda terus. Padahal konsistensi itu nggak butuh hasil besar. Yang dibutuhkan adalah kehadiran. Saat mood nggak ada, tanyakan ke diri sendiri. Apa versi paling kecil dari kebiasaan ini yang masih masuk akal hari ini? Bukan 1 jam olahraga, cukup 5 menit stretching. Bukan 1000 kata, cukup 1 paragraf. Bukan 2 jam belajar, cukup buka materinya. Tujuannya bukan produktif maksimal, tapi menjaga identitas. Aku orang yang tetap jalan meski nggak mood. Solusi 2, pisahkan mulai dari menyelesaikan. Banyak orang gagal konsisten bukan karena tugasnya berat, tapi karena otaknya keburu lelah sebelum mulai. Coba ubah fokusmu. Jangan tanya, aku sanggup nggak menyelesaikan ini, ganti dengan aku sanggup nggak mulai 2 menit aja. Banyak hal terasa berat sebelum dimulai, tapi setelah mulai biasanya jauh lebih ringan dari yang dibayangkan. Dan kalau setelah 2 menit kamu benar-benar nggak sanggup lanjut, berhenti pun nggak apa-apa. Kamu sudah menang karena tidak menyerah pada nol aksi. Konsistensi tumbuh dari kebiasaan memulai, bukan dari paksaan menyelesaikan. Solusi 3, ikat konsistensi ke waktu, bukan mood-mood itu fluktuatif. Waktu lebih bisa diandalkan daripada bilang, nanti aku kerjain kalau lagi pengen. Ganti jadi, jam segini aku kerjain versi kecilnya. Misalnya, jam 6 pagi, 5 menit baca jam 8 malam, 10 menit evaluasi hari habis sholat isya, 5 menit beres-beres. Saat kamu mengikat kebiasaan ke waktu tertentu, otak berhenti berdebat. Nggak ada lagi drama internal soal mood. Kamu nggak lagi nanya, aku mau atau nggak. Tapi sekarang waktunya. Dan ini jauh lebih ringan secara mental. Konsistensi bukan tentang selalu kuat, bukan tentang selalu semangat, dan bukan tentang jadi versi ideal setiap hari. Konsistensi adalah kesediaan untuk tetap hadir meski dalam versi yang sederhana. Ada hari di mana kamu cuma bisa sedikit, dan itu tetap berharga. Karena yang benar-benar mengubah hidup bukan usaha besar yang jarang, tapi usaha kecil yang terus kembali dilakukan. Kalau hari ini kamu nggak mood, itu bukan tanda untuk berhenti. Itu cuma tanda untuk melambat tanpa menyerah. Coba refleksikan satu kebiasaan kecil yang akhir-akhir ini sering kamu tunda. Versi paling kecil, apa yang masih bisa kamu lakukan hari ini? Dan kalau kamu ingin lanjut, kamu bisa tonton video lain di channel ini tentang membangun kebiasaan tanpa tekanan berlebihan. Pelan-pelan, tapi tetap jalan.